Singkatnya ya, Iya, pada intinya lah ya. di pemerintahan Pak Soeharto BBM naik sekitar 700%. Sementara 10 tahun Pak SBY naik sekitar 259%. Iya. Sedangkan di 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kenaikan BBM premium ke Pertalite naik sekitar 16% saja. Iya. Nah, sebelumnya itu ya, sebelum demo terjadi ini, Pak Adian Apitupulu turun gunung untuk ya Membela Pak membela Jokowi Pak lah. Jokowi lah, intinya seperti itu. Nah, yaitu Pak Adian Apitupulu itu merespon demo yang dilakukan para mahasiswa Ya, ini ya, para adik-adik mahasiswa. lewat dua tulisan yang mungkin jika kita membacanya dengan seksama ya, Iya. kita akan mengetahui, oh ternyata itu seperti ini loh, Ini ya. seperti ini ternyata gitu. yang Ya. sebenarnya terjadi gitu loh. Nah, yang pertama adalah untuk tulisan pertama yaitu mengenai tuntutan mahasiswa yang menolak presiden 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kira-kira seperti ini ya. Nah, yang berbicara ya mengenai presiden 3 periode ini kan ada 3 orang menteri ya. Iya. Nah, Pak Adian Apitupulu itu mengatakan kenapa yang di demo itu kok malah Pak Jokowi, ya. bukan para menteri itu. Nah. Lalu ada lagi para ketua umum partai. Nah. Siapa itu? Caimin, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan ya. Nah, kenapa yang mau didemo lagi-lagi itu Presiden Jokowi lagi, bukan ketiga tokoh partai tersebut. Padahal kan sudah clear ya sebelumnya, pada waktu itu kan Pak Jokowi sudah clear menolak wacana presiden 3 periode atau perpanjangan masa presiden. Dan itu sudah disampaikan beliau berulang-ulang kali. Tapi kan beberapa pihak terus menggoreng dan narasinya itu Pak Jokowi disuruh terang-terangan, kan padahal sudah terang-terangan menolak gitu, tapi kan masih didorong terus untuk supaya lebih puas lagi para itulah pokoknya yang bersuara menolak 3 periode tersebut. Dan selain itu ya, nggak mungkin lah jikalau misalnya iya 3 periode dilaksanakan, kan juga nggak bisa, Pak Jokowi tidak bisa memutuskan sendiri. Dalam aturan negara ini kan ada eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Dan Pak Jokowi merupakan pemerintah eksekutif dan hanya penyelenggara saja. Yang memutuskan kan DPR. Harusnya, kata Pak Adian dalam tulisannya tersebut ya, harusnya para mahasiswa itu juga demo ke DPR, bukan ke Pak Jokowi ya, ke Istana Negara. Pasalnya yang membuat semua itu undang-undang tersebut itu adalah DPR yang membuat aturan dan mengesahkan ya. Membuat aturan tersebut adalah DPR. Jadi ya demonya harus ke DPR, jangan ke Jokowi. Jadi gitu loh. Kalau Pak Jokowi ibaratnya ya ngotot ingin 3 periode pun kalau DPR itu nggak mau ya nggak akan bisa gitu loh. Terus dan pada akhirnya pun kritikan Pak Adian itu nampaknya didengarkan oleh mahasiswa ya. Nyatanya pada hari ini para mahasiswa nggak jadi demo ke Istana Negara dan dialihkan ke Gedung Senayan, Gedung MPR DPR gitu loh. Kan di demo itu juga dinarasikan untuk menuntut diturunkannya harga BBM terutama Pertamax. Pertamax itu. Dan Bang Adian juga menyoroti hal itu. Kira-kira tulisannya seperti ini. Setahu saya harga BBM yang naik adalah jenis Pertamax dari 9.000 ke 12.500. Kenaikan tersebut tentunya disebabkan banyak faktor ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pasti hanya harga minyak mentah di dunia naik. Nah,
kenaikan harga Pertamax tentu juga berdampak pada ekonomi, khususnya ekonomi kelas menengah ke atas. Menengah ke atas, catat ya, menengah ke atas. Karena apa? Kebanyakan yang beli Pertamax itu adalah orang yang punya mobil-mobil mewah dan motor yang motor sudah bagus ya. Sudah bagus itu. Nggak mungkin lah kita yang ngarit tukang ojek, tukang sayur itu beli pasti belinya Pertalite ternyata. Karena pada kenyataannya untuk premium sendiri Pertalite ya, untuk Pertalite sendiri saat ini itu harganya tetap di 7.650 itu ya. Dan ada catatan lagi dari Pak Adian Apitupulu yang ternyata segini ya, era Jokowi itu menaikkan BBM dibanding era-era sebelumnya. Ya. Nah, kira-kira perbandingannya itu seperti ini ya. Perbandingan antara kenaikan BBM dari era Presiden Soeharto sampai Pak Jokowi. Pada tahun 91 harga premium ada di kisaran Rp150 per liter. Dan UMR Jakarta pada saat itu ya sekitar 18.200 per bulan. Dengan perbandingan itu untuk 1 bulan UMR itu kira-kira bisa membeli sekitar 121 liter premium. Tahun 98 premium naik sekitar 700%, dari 150 menjadi 1.200. Dan UMR saat itu juga naik menjadi 154.000. Jadi upah 1 bulan setara dengan 128 liter premium. Pada saat SBY dilantik, harga premium itu sekitar Rp1.810 dan UMR pada saat itu sekitar Rp672.000 per bulan. Perbandingan upah 1 bulan setara dengan 371 liter premium. Di akhir pemerintahan Pak SBY tahun 2014, harga premium menjadi 6.500 per liter atau naik sekitar 259% dari harga awal ketika Pak SBY dilantik. Pada tahun terakhir tersebut UMR sekitar 2.441.000. 2014 ya itu ya. Dengan besaran tersebut setara dengan 370 liter premium. Ini, simak baik-baik ini yang era Pak Jokowi ini. Nah, pada saat Pak Jokowi dilantik, harga premium itu ada di angka Rp6.500. Lalu naik menjadi 7.500. Tetapi turun lagi menjadi 6.450 per liter. Pada saat itu UMR Jakarta sekitar 2.700.000. Atau setara dengan 360 liter premium. Nah, jelang 8 tahun Pak Jokowi memerintah, penggunaan premium berkurang drastis dan digantikan dengan Pertalite ya. Yang lebih bagus lah tentunya. Yang secara kualitas lebih bagus dari premium. Namun harganya juga naik menjadi 7.650 per liter. Jadi kenaikan harga premium di 2014 ke Pertalite pada 2022 berada di kisaran 16% saja. Hanya 16% saja gitu loh di era Pak Jokowi. Di saat harga Pertalite 7.650 per liter, UMR saat ini ada di angka 4.453.000. Dengan demikian maka 1 bulan upah setara dengan 582 liter Pertalite. Singkatnya ya. Pada intinya lah ya. Di pemerintahan Pak Soeharto BBM naik sekitar 700%. Sementara 10 tahun Pak SBY naik sekitar 259%. Sedangkan di 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kenaikan BBM premium ke Pertalite naik sekitar 16% saja. Kita melihatnya secara logis saja lah ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Adian Apitupulu itu sangat gamblang ya. Jadi bisa memberikan informasi atau pengetahuan kepada kita semua lah yang tentunya sebelum ada pernyataan Pak Adian ini bertanya-tanya, wah di zaman Pak Jokowi ini mencekik keadaan dengan naiknya BBM. Tapi faktanya kenaikan BBM itu juga terjadi sejak presiden-presiden sebelumnya. Bahkan Pak Soeharto sendiri mencapai 700% itu ya. Kan banyak sekali. Di zaman Pak SBY 300
250%. Sedangkan Pak Jokowi hanya 16%. Lah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua lah. Hendaknya jangan ikut-ikutan berita yang memanas-manasi keadaan saja. Hendaknya mencari tahu berita yang baik atau klarifikasi dulu tentang berita baik. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih yang sebenarnya terjadi tentang penolakan penundaan pemilu ataupun presiden 3 periode dan harga kenaikan BBM, apa sih penyebabnya? Gitu harus dipahami oleh penonton Grobogan Gokil semuanya tentunya ya. Dan memang kalaupun naik ya jenisnya juga BBM jenis Pertamax yang sebagian besar konsumsinya itu untuk kalangan menengah ke atas gitu loh. Dan untuk premium Pertalite sendiri itu masih disubsidi pemerintah dan harganya tetap di angka 7.650 tadi. Iya, jadi gamblang ya. Dan untuk penonton Grobogan Gokil semuanya, apa tanggapan kalian mengenai ya menurut saya ini pendapat yang sangat jenius dari Pak Adhian Apitpulu ya. Tulis opini kalian di komentar di bawah. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.